Oke, sahabat NKTV, melanjutkan kebersamaan kita. Masih bersama kami PT di acara Inspirasi, bukan informasi tanpa arti. Iya, masih tentang pemanfaatan sarang semut. Betul. Ya. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengambil ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Hakam. Dan yang paling penting adalah juga memanfaatkan ini untuk kesehatan kita, untuk dia. mengobati penyakit-penyakit yang kita tengah alami ya, atau juga mungkin saudara-saudara ataupun juga mungkin rekan, sejawat, keluarga dan sebagainya ya. Dan malam hari ini juga alhamdulillah hadir malam di kesempatan yang berbahagia ini seorang yang juga akan memberitahukan juga atau menginformasikan juga tentang ini tadi ya, yang kita sudah bicarakan ini ya, tentang sarang semut ini ya. Lebih lanjut lagi. Beliau ini adalah perwakilan dari PT Prima Solusi Medica. Betul. Yang juga mengeluarkan ya. Iya, produk-produk ini mungkin ya, dari sarang semut nih sahabat NK. Kita akan ingin tahu nanti informasi lebih lanjut, langsung saja kita hadirkan Bapak Agus Barung. Oke. Ya. Assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Iya. Silakan Pak. Silakan Pak. Iya. Mungkin bisa agak bergeser ke sini Pak Agus ya. Ya Pak Agus, gimana kabarnya Pak Agus? Baik, Oke, Pak Agus ini di PT Prima Solusi Medica sebagai apa nih Pak? Saya sebenarnya hanya untuk menangani distributor ya. Distributor itu jadi semua proses pendistribusian produk-produk kami itu saya menangani itu. Jadi karena di perusahaan kami hanya menangani distribusi barang-barang itu ke distributor langsung. Jadi untuk penanganan ke outlet ataupun ke marketing yang sifatnya itu individual itu kami belum. Kami hanya untuk distributor besar, sehingga proses untuk ke lapangannya pun maupun pemerataan produknya itu dilakukan oleh distributor itu sendiri. Sementara kami hanya mensupport untuk iklan maupun promosi-promosi yang lainnya. Gitu. Kalau bicara tentang pengemasan ini berapa lama nih tahan awetnya sampai? Di sini dia kan ada masa expire date-nya ada. Oh, selalu ada expire. Biasanya itu ada bisa berlangsung satu tahun ya untuk yang serbuk. Sementara kalau yang kapsulnya itu kan biasanya lebih lama. Dia bisa sampai 3 tahun bisa. Dari sisi khasiat sama aja yang serbuk ataupun sama aja. Cuma nanti untuk yang menjelaskan khasiatnya nanti Pak akan sendiri. Oke. Nah, kalau bentuknya sendiri selain serbuk kapsul ada lagi yang lain mungkin? Nggak ada, untuk yang sarang semut aja hanya 2 bentuk kali untuk sementara. Kami yang produksi yang serbuk dan yang kapsul aja. Kami tidak memproduksi yang bentuknya seperti ini. Kalau yang ini hanya untuk sampelnya aja. Ini yang dicacah seperti ini, hasilnya begini gitu. Kami yang produksi yang serbuk dan kapsul karena untuk yang begini itu prosesnya lebih sulit mungkin. Sulit dalam arti mungkin orang akan sulit untuk merebusnya seperti apa kasarnya. Karena butuh simple Pak. Nah, yang simple ya. Langsung lep. Minum ya kayak seperti itu ya. Oke, kenapa nih Pak Agus PT Prima Solusi Medica ini tertarik dengan sarang semut ini? Apakah di masyarakat sudah populer? Atau sebenarnya ini karena sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru. Iya, dan di Indonesia kan belum pernah ada. Jadi bagaimanapun perusahaan kami selalu berusaha mengadakan inovasi-inovasi baru terhadap produk kami sendiri gitu ya. Dan ya kami bersyukur gitu bahwa Pak Hakam sebagai peneliti kami itu sudah menyumbangkan ini gitu kepada masyarakat Indonesia, kepada masyarakat Indonesia gitu. Kalau untuk sampai sekarang ini berarti mulai terhitung dari mulai memulai untuk memasarkannya sampai dengan sekarang ini sudah mana aja nih seluruh Indonesia? Hampir seluruh Indonesia. Cuma untuk pelosok yang daerah agak terpencil itu tidak ya. Hanya untuk rata-rata provinsi yang katakan kota-kota besar Indonesia itu sudah masuk semua. Karena kita proses pendistribusian itu ke Carrefour, terus toko buku Gunung Agung, Gramedia, toko buku Obor, terus apotek-apotek terkemuka juga maupun agen-agen kami yang ada di luar kota. Seperti itu. Kemudian tanggapan dari masyarakat sendiri dengan adanya produk baru ini bagaimana nih Pak? Sebenarnya untuk produk sarang semut ini sangat positif ya dari masyarakat dan permintaannya sangat sebenarnya terus meningkat dari bulan ke bulan terus meningkat karena khasiatnya memang sudah diakui sebenarnya. Sudah diakui ya. Iya. Subhanallah. Saya pengen tahu nih Pak Hakam mungkin bisa langsung kembali menjelaskan kalau proses pengolahannya. Iya, pengolahannya ini kan dipanen itu masih diambil dari hutan ya. Jadi belum dibudidayakan ini. Tapi persediaannya itu kalau dihitung itu mungkin 15 tahun juga nggak habis. Tetapi ya untuk menjaga kelestarian hutan, terutama tanaman yang sangat berhajat ini kita juga sudah mulai membudidayakan. Nah itu membudidayakan itu mudah, ternyata dia
punya bijinya kecil. Dia punya buah itu seperti beri itu kecil. Warna Nggak ada di sini Pak ya? di sini nggak ada karena sudah ini. ini ya. Tapi dia tumbuh muncul seperti bentuknya kayak beras gitu. Nah itu beras di dalam bentuk seperti beras itu ada 3 biji itu yang bisa kita semai. Di semainya juga nggak perlu pupuk nggak apa ya, itu dia akan tumbuh di pot polybag begitu. Nanti setelah tumbuh dia lama-lama batangnya itu mulai menggelembung setelah umur 3 bulan. Gelembung lama-lama gede, terus di luarnya ada beberapa lubang yang bisa dimasukin semut mulai. Lubang-lubang itu terus nanti semut sudah otomatis hidup di situ. Nah cuma kita harus hati-hati, semutnya harus kita introduksi dari tempat habitatnya semula, kalau enggak khasiatnya nggak bisa terjamin. Kan itu yang paling utama. Nah itu ada interaksi lah antara tanaman ini dengan semutnya. Cuma waktu prosesingnya semutnya kita usir. Nah, usirnya gimana tuh Pak? Agak sulit ya, harus kita belah-belah kemudian Ya, kan kita nggak pakai nggak bisa. Jadi dibelah-belah dulu ya Pak ya? Tapi nggak perlu ngasih pesangon. Nggak usah ya Pak ya? Apalagi laptop Pak ya. Nah, setelah kita kupas, ini kan banyak sekali kontaminan ini yang putih-putih ini. Pemirsa mungkin pengen lihat ini putih-putih ini jamur ini. Jamur Jadi kulit luarnya itu kita kupas, kita hanya mengambil bagian dalamnya saja. Yang ini bagian dalam ini kan ada kulit ya. Bagian itu kita ambil, kita cacah, kita keringkan, kemudian kita sterilisasi ya di oven. Tapi suhunya juga nggak boleh lebih dari 70 karena kalau enggak dia rusak kan senyawa aktifnya. Gitu. Terus kemudian yang lebih bagus lagi kalau ada peralatan di sinar gamma supaya dia betul-betul steril. Cuma kalau masyarakat kan nggak ada fasilitas itu ya. Betul. Yang penting nanti pengeringannya bener aja, jangan sampai terkontaminasi. Terus baru nanti digiling lagi menjadi bubuk seperti ini. Oke. Iya paham, nanti kita akan lanjutkan lagi nih ya. Menarik sekali, sahabat sahabat MBTV, kita akan kembali lagi setelah kita ikuti dulu Inspirasi-inspirasi berikut ini, jangan kemana-mana.